mohon maaf, ini hanya wawasan ya, jangan dijadikan menyalahkan cara belajar. Kalau kita belajar memang namanya tadarrud, sedikit demi sedikit. Belajar ini dulu, nanti nambah. Nah sekarang waktunya nambah. Bukan 10 saja malaikat yang kita hafal, kan begitu. Tapi ingat, kitab orang dulu itu selalu begitu. Dari kitab kecil, kemudian kitab gede. Ternyata di kitab yang lebih gede, lebih ada tambahannya. Nah, tambahannya bukan berarti yang kitab dulu kurang. Memang kitab dulunya dihadirkan untuk kelas tertentu. Masuk kelas selanjutnya ada tambahannya. Jadi ini tambahan wawasan, bukan mengatakan yang mengatakan malaikat 10 salah, enggak. Mereka sudah ngasih mukadimah, malaikat itu banyak. Di antaranya lah, kan begitu. Kita membaca kitab Sam'iyat ini memang sengaja kami tulis khusus tentang beriman, cara beriman kepada yang gaib agar kita punya rambu-rambu. Jangan sampai Anda mengimani sesuatu yang tidak boleh diimani, salah mengimani. Ini kemudian kami hadirkan contoh-contoh hal-hal yang harus kita imani. Baik, kita sudah sampai kepada iman kepada malaikat. Malaikat banyak sekali. Ada yang disebutkan nama, sifat, dan tugasnya. Ada yang disebut nama, sifat saja. Ada yang disebut sifat dan tugasnya saja, tidak disebut namanya. Kita sudah sampai ke malaikat yang ke-19. Selama ini kita hanya tahu 10. Alhamdulillah, karena daripada yang sama sekali tidak tahu tentunya. Nah, tapi ada lagi, ini yang ke-19 malaikat al-fariqat. Namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tapi tugasnya disebutkan dalam surat Al-Mursalat. Fal-fariqati farqa. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Diperintahkan Allah untuk itu. Disebutkan dalam Al-Quran. Tugasnya adalah membedakan yang baik dan yang buruk. Malaikat al-mulqiyat namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tapi tugasnya disebutkan dalam Al-Quran. Fal-mulqiyatu dzikra, dan serta malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Jadi ada malaikat penyampai wahyu, itu kan malaikat Jibril. Ternyata di sana ada selain malaikat Jibril juga. Karena ini jumlah, ini banyak. Ini termasuk malaikat Jibril di dalamnya dan malaikat yang lainnya yang bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat An-Nazi'at, namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi tugas sifatnya disebutkan dalam Al-Quran. Wan-Nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Nazi'at. Bisa jadi itu adalah malaikat maut pencabut nyawa. Dan kemarin sudah kita jelaskan pemberian nama malaikat Israel yang tidak mengakui pemberian namanya, tidak ada masalah karena permasalahannya pemberian nama itu bukan disebutkan dalam Al-Quran dan bukan hadis mutawatir. Yang wajib diimani adalah adanya malaikat pencabut nyawa. Adapun nama Israel yang tidak mengakui pemberian nama itu adalah tidak bisa disalahkan karena memang dasarnya adalah bukan sesuatu yang datang dari riwayat yang mutawatirah dan maknanya juga makna yang qat'iyul dalalati, yang jelas seperti rambu-rambu yang sudah disebutkan. An-nasyitat, wan-nasyitat, ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Namanya tidak disebutkan, hanya sifatnya saja. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Apakah orang malaikatnya sama atau tidak? Sebab diberi sifat. Diberi sifat, bisa jadi berbeda. Sehingga malaikat yang mencabut orang kafir spesial. Khusus. Yang mencabut orang beriman khusus. Baik, tugas dan sifatnya adalah mencabut nyawa dengan lemah lembut. Seperti penjaga neraka. Beda, penjaga surga juga beda. Malaikat sabihat, was-sabihati sabha. Disebutkan juga dalam Al-Quran sifatnya, namanya tidak. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ada punya tugas turun dari langit. Menjalankan tugas yang bermacam-macam. Sifatnya adalah turun dari langit jagat dalam menunaikan tugas. Kemudian kita singkat saja. Malaikatus sabiqati sabqa. Sama sifatnya ada tapi tidak disebutkan namanya. Malaikat yang mendahului dengan cepat dalam melaksanakan perintah. Agar jadi contoh buat hamba-hamba yang lainnya untuk fastabiqul khairat.
Sifatnya adalah mendahului dengan cepat dalam melaksanakan tugas. Artinya apa? Bergegas. Ya, semuanya cepat, akan tapi dia punya keistimewaan. Sehingga disebut dengan sabiqati sabqa. Al-mudabbirat. Nama tidak disebutkan dalam Al-Quran, kan tapi tugasnya disebutkan dalam Al-Quran. Fal-mudabbirati amro. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Dikatakan malaikat Israfil yang menyebarkan malaikat Israfil, menyebarkan hujan dan sebagainya. Anda sebutkan kemarin. Ini bisa saja masuk di dalamnya. Ini malaikat yang lain bisa jadi seperti itu. Kita hanya menunjukkan bahwa pemberian sifat-sifat ada di dalam Al-Quran dan banyak. Ini hanya kami hadirkan sebagian contoh. Dan tidak semuanya kami sebutkan. Lanjutkan nanti saat Anda membaca tafsir, membaca Al-Quran. Anda akan menemukan sifat-sifat malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran di beberapa tempat. Safaroh. Namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi tugasnya disebut dalam Al-Quran surat Abasa. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'idi safarah. Di dalam suhuf lembaran wahyu yang dimuliakan di hadapan Allah, yang ditinggikan kedudukannya lagi disucikan wahyu, di tangan para malaikat utusan Allah. Jadi ada malaikat pembawa. Apakah malaikat Jibril atau yang lainnya? Yang jelas disebutkan semacam ini. Malaikat Az-Zabaniyah. Namanya disebutkan dalam Al-Quran. Sanat Az-Zabaniyah. Selama ini kita tidak pernah menyebut di antara 10 malaikat. Sementara namanya sudah sangat jelas. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Az-Zabaniyah adalah penyiksa. Nah, ada. Jadi malaikat banyak. Az-Zabaniyah, malaikat penyiksa. Tugasnya menyiksa orang-orang berdosa. Malaikat Qarin. Mohon maaf, ini hanya wawasan ya. Jangan dijadikan menyalahkan cara belajar. Kalau kita belajar memang namanya tadarrud sedikit demi sedikit. Belajar ini dulu, nanti nambah. Nah sekarang waktunya nambah. Bukan 10 saja malaikat yang kita hafal. Kan begitu. Tapi ingat, kitab orang dulu itu selalu begitu. Dari kitab kecil, kemudian kitab gede. Ternyata di kitab yang lebih gede, lebih ada tambahannya. Nah tambahannya bukan berarti yang kitab dulu kurang. Memang kitab dulunya dihadirkan untuk kelas tertentu. Masuk kelas selanjutnya ada tambahannya. Jadi ini tambahan wawasan, bukan mengatakan, yang mengatakan malaikat 10 salah, oh enggak. Mereka sudah ngasih mukadimah, malaikat itu banyak. Di antaranya lah, kan begitu. Ini wawasan. Qarin, disebutkan, namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi tugasnya. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atidun. Malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Ini qarin, ada. Kemudian, malaikat ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal malaikati wa qarinuhu minal jinni. Ini hadisnya, tiada salah satu dari kalian kecuali menyertainya satu malaikat dan satu jin. Ini gaib ya, enggak usah bilang mana, enggak usah begitu, enggak usah main-main. Urusan gaib kita percaya saja, selesai. Dan mereka punya alam yang berbeda. Kita tidak melihatnya. Dan enggak usah sok tahu malaikat. Gak usah ngaku-ngaku melihat jin. Alamnya beda kok pura-pura melihat jin. Oh, saya melihat punya indera ke-11. Nah ini. Anda boleh tidak percaya dengan orang begitu karena boleh tidak percaya. Kalau Anda percaya tentunya memang orang itu tidak pernah berbohong barangkali. Kan begitu bisa jadi. Karena mereka ada. Hanya banyaknya orang ngaku ketemu itu repot. Ketemu malaikat, ketemu jin. Nah ini biasanya sudah mulai masuk bab nanti pelan-pelan ketemu Nabi, nanti wah malah. Yang penting sudahlah dalam urusan-urusan gaib Anda tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong, selesai. Malaikat kiraman katibin. Namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tapi sifat dan tugasnya disebutkan. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sungguh ada bersamamu malaikat-malaikat yang mengawasimu. Mereka adalah malaikat-malaikat mulia yang mencatat amal perbuatanmu. Kiraman, mulia, katibin mencatat amal-amalmu. Tugasnya adalah mengawasi dan mencatat amal. Nah ini apakah itu yang raqib atid? Raqib kan sifatnya. Raqibun atidun bukan nama. Raqib melihat, memperhatikan terus. Atidun melazimi. Bisa jadi malaikat ini yang terus melazimi kita. Sifatnya raqib atid. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang raqib atid. Apakah itu nama? atau sifat. Yang benar adalah itu sifatnya, kerjaannya.
Adapun namanya adalah tidak disebutkan. Tapi sudah kita sebutkan juga, kita jelaskan sifat bisa saja jadi nama kok. Dari banyaknya malaikat yang disebutkan di atas terdapat beberapa tugas malaikat yang seolah-olah sama. Seperti tugas malaikat raqib atid, malaikat hafadhah, malaikat mu'aqibat, dan lain-lainnya. Di balik itu semua tentu ada hikmah yang sangat besar dan hakikatnya hanya Allah lah yang maha mengetahuinya. Nah, tugas kita mengimani. Artinya yang terpenting adalah kita harus percayai keberadaan malaikat-malaikat tersebut. Adapun detail tugasnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.